Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Anak-anak kelas 4A, B, C, dan D. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar. Anak-anak, pada hari Jumat ini Ibu Guru akan menerangkan tentang kelompok tenaga kerja. Anak-anak boleh melihat di buku tematik 4H ya. Dan di buku Prima PH 4A juga ya. Yang akan dibahas yaitu tentang tenaga kerja, kelompok tenaga kerja berdasarkan produktivitasnya dan pengelompokan sumber daya alam. Nah, untuk kelompok tenaga kerja, anak-anak boleh lihat di halaman 95 buku tematik 4H. Nah, sebelum belajar, kita baca doa bersama. Yuk, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Kelompok tenaga kerja dan pengelompokan sumber daya alam. Mohon maaf. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Jadi maksudnya tenaga kerja terdidik itu yang ada sekolah khusus, misalnya dokter kan ada sekolah dokternya ya. Kemudian guru juga ada fakultas keguruan, arsitek juga ya yang di ITB itu khusus itu ya. Kemudian juga ada pengacara, ada sekolahnya ya. Kakak-kakak yang kuliah di fakultas hukum nanti ngambil bagiannya nanti mau jadi pengacara, mau jadi apa di fakultas hukum itu ya. Kemudian juga dosen sama setelah kuliah di yang mau jadi dosen itu nanti ngambil spesial untuk menjadi dosen, jadi kuliah lagi misalnya di S2-nya atau yang dikenal di tempat kuliah itu pascasarjana dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang dibekali keterampilan tertentu melalui kursus keterampilan, seperti misalnya dia menjadi seorang penjahit, maka kursus menjahit. Kemudian menjadi seorang montir, maka juga harus kursus. Pekerja salon juga sama, sopir, kemudian pelukis, mekanik, tukang masak atau kita kenal dengan sebutan koki atau chef ya, pemain sepak bola dan apoteker serta lain-lain. Mereka harus memiliki keterampilan atau kursus keterampilan. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu. Jadi tenaga kerja ini nggak usah sekolah dulu, nggak usah kursus dulu. Mereka asal punya tenaga yang kuat maka bisa melakukan pekerjaan itu. Misalnya tukang beca. Nah, tinggal tenaganya aja yang kuat ya sama kakinya untuk mengayuh beca. Kemudian juga tukang sapu. Nah, itu nggak usah ada keterampilan ya. Nah, kemudian kuli panggul di pasar ya. Dan kuli-kuli lain biasanya di sekitar pantai itu ya. Nah, ada kuli-kuli yang suka bawa-bawa panggul ya dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke pengelompokan sumber daya alam. Nah, sebelumnya kita artikan dulu sumber daya alam adalah segala kekayaan yang terdapat di bumi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu kekayaan yang ada di bumi kita dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Artinya adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ini ada dua. Satu, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Misalnya contoh dari hewan adalah dari ayam, dari sapi, dari kambing, dan lain-lain. Kemudian contoh dari tumbuhan, misalnya sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berupa benda tak hidup. Contohnya tanah, cahaya matahari, air, dan udara. Jadi, sumber daya alam, diulangi lagi, yang didapat diperbaharui ada dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan dan tumbuhan, serta sumber daya alam non hayati yang itu berupa benda tak hidup, ya, misalnya tanah, cahaya matahari. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya ini tidak, ya, tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tidak dapat dihasilkan lagi jika sudah dimanfaatkan oleh manusia atau habis, bisa habis, ya. Dan itu tidak bisa dibuat lagi karena memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian yang termasuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada tiga, yaitu yang pertama adalah sumber daya energi. Apa itu sumber daya energi? Sumber daya alam yang menghasilkan energi. Misalnya minyak bumi. Tuh, bisa minyak bumi kan diolah menjadi bensin atau premium. Minyak untuk kapal terbang, aftur, kemudian minyak tanah atau kerosin dan sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi energi, ya. Karena bisa misalnya premium untuk tenaga mobil, ya, karena walaupun misalnya ada mesinnya, tapi kalau tidak ada premiumnya, mobilnya tidak bisa berjalan. Selanjutnya gas alam, ya, gas alam itu bisa dimanfaatkan untuk LPG, ya, misalnya di rumah itu, ya, ada mama menggunakan gas untuk memasak. Batu bara sama juga, ini dimanfaatkan untuk batu bara itu untuk memasak, ya. Angin itu juga dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan sebagainya. Misalnya di Belanda itu tenaga listriknya menggunakan angin. Kemudian panas bumi atau nama lainnya geotermal, ya. Ini juga banyak dimanfaatkan untuk listrik dan sebagainya. Kemudian matahari. Matahari juga kita manfaatkan untuk berjemur, untuk menjemur pakaian. Ada juga tenaga matahari untuk listrik, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian tenaga air juga dimanfaatkan, salah satunya adalah untuk listrik. Kemudian ada juga untuk irigasi dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya mineral, yaitu sumber daya alam yang bersifat logam, jadi berbentuk logam. Contohnya emas, perak, seng, aluminium, tembaga, besi, nikel, timah, dan lain-lain. Jadi bentuknya ada bentuknya. Kalau kita melihat misalnya emas warnanya kuning-kuningan, ya, perak warnanya seperti agak putih ke biru-biruan, seng seperti mirip perak cuma agak keras, aluminium yang bisa dipakai untuk memasak, misalnya mama punya panci, punya katel, itu adalah dari aluminium, dan campuran yang lainnya. Tembaga misalnya untuk melapisi kabel, ya, kabel itu untuk menghantar listrik dijadikan dari tembaga dilapisi plastik. Besi, nah besi ini untuk membuat rumah dan sebagainya. Nikel juga sama, timah juga, dan lain-lain, ya. Yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non logam, yaitu sumber daya alam yang bersifat selain logam. Jadi bentuknya hampir seperti logam tapi bukan logam. Misalnya belerang, ya. Belerang itu kan dari gunung berapi, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalnya obat
penyakit gatal, dan sebagainya. Batu kapur juga sama. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ya. Granit juga sama ya. Marmer juga sama untuk lantai, intan untuk perhiasan, pasir dan batu juga sama untuk pembangunan rumah dan sebagainya. Kaolin itu sejenis tanah liat ya, itu bisa dimanfaatkan untuk barang-barang gerabah atau apalagi genteng ya dan lain-lain. Jadi kita ulang, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ada yang pertama sumber daya alamnya energi, salah satunya misalnya minyak bumi. Yang kedua sumber daya alam mineral yang bersifat logam, misalnya emas. Dan yang terakhir sumber daya alam non logam yang bersifat bukan logam ya, bukan logam. Contohnya misalnya belerang. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah selesai menerangkan. Tadi Bu Guru menerangkan tentang tenaga kerja berdasarkan tingkat produktivitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian sumber daya alam, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui dimasukkan ke dalam dua golongan, hayati dan non-hayati. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dimasukkan jadi 3, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral, dan sumber daya mineral non-logam. Nah, anak-anak, sudah selesai Bu Guru menerangkan. Mudah-mudahan yang barusan Bu Guru terangkan membuat anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar lagi. Nah, untuk tugasnya anak-anak nggak usah mengerjakan di buku tulis, tapi anak-anak boleh lihat di buku Prima PH 4A ya. Anak-anak boleh lihat di buku Prima PH 4A halaman 207. Setelah anak-anak jawab, kemudian anak-anak foto dan silakan kirimkan ke ibu wali kelasnya masing-masing. Nah, sudah selesai anak-anak, Ibu Guru menerangkan. Semoga yang diterangkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.